Check. Check. All right, Penelope, I'm Paul. Hi, Paul. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Poker Face, film ini menceritakan tentang judi poker, persahabatan, balas dendam, pencurian, dan pengkhianatan. Cukup complicated tapi inspiratif lah ini film. Lah gimana ceritanya film judi kok inspiratif? Makanya simak sampai akhir, oke? Nah gimana keseruannya? So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Suatu hari tepatnya saat libur sekolah, dua orang remaja yang bernama Jack dan Andrew diajak bermain poker oleh Mikey sahabatnya. Tapi secara gak disangka, Mikey yang kalah dalam permainan itu malah meminta uangnya kembali. It's not my money. I've got to pick my mom's prescription up on my way home. Daripada harus berkelahi dengan teman sendiri, Jack rela memberikan kembali uang Mikey asalkan dia harus lompat ke dalam air. Mikey yang takut ketinggian pun sontak menolak permintaan Jack dan memaksa Jack agar memberikan uangnya. The rocks always move. You'll be fine, bro. 3 steps. Saat Paul, adik Jack, mencoba meredakan suasana, tiba-tiba seorang pemuda sekaligus preman yang bernama Victor datang memalak mereka semua. Tapi Jack yang cerdik pun malah mengajak Victor bermain poker. Secara mengejutkan, Jack yang punya kartu Three of a Kind berhasil mengalahkan Victor yang memegang sepasang as. Gak terima dengan kekalahannya, Victor pun mengamuk dan berniat menghajar mereka. Beruntung Jack dan kelompoknya segera melompat ke dalam air dan pergi melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian terlihat Jack yang udah tua lagi berada di sebuah museum memperhatikan beberapa karya seni terkenal yang mengagumkan. Gak lama dari itu Jack dihampiri dan difoto oleh seorang seniman yang tampaknya menyukai Jack. Menurut si seniman yang bernama Alira ini, Jack punya jiwa seni yang begitu mendalam karena dilihat dari cara Jack melihat karya seni. Di hadapan Jack, Alira mengatakan kalau dia ingin melukis foto Jack agar memenangkan penghargaan dalam sebuah pameran yang segera digelar beberapa hari lagi. 5 card draw, 7 card stud. That's one of Newton's laws. Jack pun menjelaskan siapa dia sebenarnya, alamat, umur, tempat tanggal lahir, dan pekerjaannya sebagai pemain judi. Dari sinilah kita bisa tahu Jack telah lama berpisah dengan istrinya karena istri Jack yang tewas akibat kecelakaan. Atas hal itu, Jack kini hidup bersama anaknya yang bernama Beck dan hampir setiap 1 minggu sekali temannya yang bernama Alex dan istrinya yang bernama Nicole kerap kali berkunjung ke apartemennya. How much they really mean to you? I love those guys. Just checking out the house, making sure everything's ready. Sejak remaja, kelompok Jack yang terdiri dari Mikey, Alex, Paul, Andrew, dan Jack tentunya merupakan sekelompok anak nakal yang gak bisa dipisahkan. Tapi seiring berjalannya waktu dan usia, kehidupan dan keadaan pun memisahkan mereka. Dari semua kelompoknya, Jack lebih dekat dengan Andrew karena mereka berdua memiliki banyak kesamaan, yaitu gemar bermain semua jenis judi poker. Adapting them to suit us, writing our own programs for the games we wanted. Hingga muncul sebuah ide yang dimana Jack dan Andrew membuat sebuah sistem permainan poker online pertama di dunia. Dan secara mengejutkan, di tahun-tahun pertama mereka menghasilkan lebih dari yang diharapkan.
It's all in how you read and respond to your opponents. Pada suatu hari, Andrew menemukan sesuatu yang lain, yaitu dia menciptakan sebuah perangkat lunak pengawasan kelas militer yang bisa dijual. Pelanggannya sebagian besar adalah pemerintah, dan perangkat itu bernama Rival. This is your space. Join me outside. Diketahui Jack sendiri punya sebuah penyakit yang mengharuskannya menjalani terapi setiap saat. Tapi meskipun hampir setiap minggunya Jack menjalani terapi dan berobat, sangat disayangkan ahli terapi Jack yang bernama Bill ini mengatakan kalau umur Jack sepertinya gak akan lama lagi. Couple of drops, and you'll say what's on your mind. Sebelum Jack pergi, Bill memberikan sebuah serum pereda rasa sakit yang bisa membantu Jack di saat penyakitnya kambuh. Tapi Bill berpesan jangan sampai Jack memakai serum itu dengan dosis yang lebih karena bisa menyebabkan kematian. Untuk berjaga-jaga, Jack pun menyewa seorang pengacara yang bernama Sam agar mengurus semua pembagian hartanya setelah meninggal. Tampak jelas Jack yang kesakitan hanya bisa mendengar saat Sam membacakan siapa aja daftar orang-orang yang akan mendapat warisan dari Jack. In addition to the trustees, you'll have to nominate a knight on a testamentary trust, and we know that time is of the essence. Beberapa waktu kemudian, Jack tiba-tiba mengajak semua kelompoknya untuk datang ke suatu tempat yang telah dia siapkan. Dengan beberapa mobil sport, Sam membimbing mereka agar menggaspol mobilnya ke lokasi. Dikarenakan Andrew lagi ada urusan, dia menghubungi Jack yang lagi berada di helikopter memantau kelompoknya. Pada kesempatan itu, Andrew berjanji akan datang ke lokasi dalam waktu beberapa jam lagi. Oysters is in the fridge by the barbecue. Great. Penelope here? Jack yang lebih dulu tiba di lokasi memerintahkan para pegawai untuk menggiring masuk kelompoknya, dan setelah itu para pegawai diminta untuk pulang. Tanpa diduga, Jack ternyata berniat mengajak teman-teman masa kecilnya itu bermain poker. After that, you guys can take the night off. Just put the gate on code only. Hal itu bisa dibuktikan di mana Jack meminta kekasihnya yang bernama Penelope agar menjadi dealer dan membagikan chip yang telah dia siapkan. Melihat nilai chip yang dibagikan sangatlah begitu fantastis, Penelope pun tampak kaget karena Jack rela mengeluarkan uang yang sangat besar. Singkat cerita, Paul, Mikey, dan juga Alex akhirnya tiba di lokasi, dan di sana mereka semua disambut baik oleh Jack. Di hadapan teman-temannya itu, Jack memberi mereka semua pilihan yang dimana jika mereka ingin mendapatkan hadiah yang fantastis, Jack akan memberikan masing-masing dari mereka chip poker senilai $5 juta atau sekitar 81 miliar rupiah, tapi mereka semua harus ikut bermain dalam permainan poker. Wah, orang kaya kalau gabut kayak gini nih. You can give up the dream car and exchange it. Tapi jika Paul, Mikey, dan Alex gak mau bermain, Jack akan memberikan masing-masing dari mereka mobil mewah yang mereka inginkan. Dengan satu syarat, semua itu atas persetujuan masing-masing dan jangan ada yang gak mau. You have to accept that outcome too. Setelah kepergian Jack, Alex tampak bingung karena apa yang dilakukan Jack terhadap mereka terlalu berlebihan. Karena hal itu, Alex berniat untuk gak mengambil semuanya dan lebih memilih untuk pulang. Tapi Mikey dan Paul yang lagi butuh uang berniat mengambil chip senilai $5 juta dan bermain poker dengan Jack. Dan karena itu semua harus dengan persetujuan masing-masing, dengan terpaksa Alex pun mengikuti keputusan Mikey dan Paul. Good evening, gentlemen. I'm your dealer for tonight. Akhirnya permainan Texas Hold'em poker pun dimulai. Terlihat Penelope mulai membagikan kartu pada Jack dan kelompoknya. Mereka memulai taruhan dengan $50.000 dan di awal permainan, Mikey membuat Alex dan Sam yang menggantikan Andrew fold atau menutup kartu karena terus-menerus menaikkan taruhan hingga di angka $400.000. Melihat Jack yang juga menaikkan taruhan hingga $700.000, Mikey yang panas kembali menaikkan taruhan menjadi $2 juta membuat Paul fold. Paul is out.
Hingga di detik-detik terakhir Jack meng-all-in semua chipnya dalam permainan yang baru aja dimulai itu. Mikey yang pede dengan kartunya mengikuti Jack meng-all-in semua chipnya juga. Thanks for the invite. Cool. All in. Saat kartu mereka dibuka, ternyata kartu Jack dan Mikey sama membuat Penelope mengundi kembali kartu keduanya. Tapi secara menakjubkan, hasil dari pengundian itu membuat mereka harus kembali membagi chip. Right down the middle. Split thought, gentlemen. Di sisi lain, tanpa diduga, si tangkurak Victor yang selama ini masih punya dendam terhadap Jack mengajak kedua temannya yang kita sebut aja Mul dan Opik ya, mencuri beberapa lukisan berharga di tempat Jack. Gak lama dari itu, Victor yang melihat beberapa mobil keluar dari tempat Jack langsung membuntuti salah satu dari mereka. Setelah sekian lama membuntuti mobil dari pelayan Jack, kelompok Victor segera membawa si pelayan itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Ternyata Victor yang tahu kalau rumah yang ditempati Jack saat ini punya keamanan ketat berniat memanfaatkan karyawan itu. Di waktu yang sama, Beck yang melihat surat wasiat dari Jack segera pergi menghubungi Nicole meminta agar mengantarnya bertemu dengan Jack. Dalam perjalanan itulah Nicole menceritakan segala rahasia dari Jack yang punya sebuah penyakit dan umurnya gak akan lama lagi. He just did it. He didn't discuss it with me. About 5 months ago. Beberapa waktu kemudian Jack yang mendengar suara bel berbunyi memerintahkan Sam agar mengecek siapa orang yang ada di luar sana. Ternyata itu adalah Andrew yang baru tiba di tempat Jack dan sangat rindu dengan semua kelompoknya. Dikarenakan Jack ingin menghabiskan waktu dengan kelompoknya, dia menyuruh Penelope untuk pergi saat itu juga. Tanpa diketahui oleh Jack, di luar kelompok Victor telah tiba dan berhasil memasuki halaman rumah Jack setelah membunuh pelayan Jack. Deliberately betray anyone. Jack, Paul, Andrew, Mikey, dan Alex yang baru tahu kalau Victor dan kelompoknya telah berhasil memasuki tempat itu segera pergi ke sebuah ruangan rahasia yang telah disediakan Jack untuk memantau kegiatan mereka. 3 cars came in, 4 came out, all this. Ternyata Mul punya pengetahuan seni yang begitu luas dan sadar kalau beberapa lukisan yang ada di sana merupakan lukisan langka. Victor pun kemudian memerintahkan Mul dan Opik untuk mengambil beberapa lukisan dari Jack. Check up those stairs. Ask the minister why it's safer not to call the cops. Melihat hal itu, tentu aja teman-teman Jack pun gak terima dan berniat untuk membasmi kelompok Victor. Tapi hal itu gak diizinkan oleh Jack karena mereka hanya punya sebuah pistol dan 1 peluru aja. Gak lama kemudian melihat Nicole dan Beck baru tiba di sana dan disandra oleh kelompok Victor. Dengan nekatnya Jack pergi sendirian menghadapi kelompok Victor untuk menyelamatkan mereka berdua. Who the f*** is this? Pada kesempatan itulah Jack mengatakan kalau Victor dan kelompoknya boleh mengambil lukisan yang paling berharga senilai $200 juta yang dia simpan di dapur. Sontak Victor pun segera menyuruh Opik dan Mul agar mengambil lukisan itu. Who is this guy? Where is everyone else? Tanpa diduga, Alex, Paul, Mikey, dan Andrew diam-diam mematikan lampu. Setelah sekian lama menunggu secara mengejutkan, mereka pun langsung menyerang Opik dan Mul. Victor yang gak tahu kalau kedua temannya kini lagi berjibaku melawan kelompok Jack malah berniat membunuh Nicole dan juga Beck. Jack pun mengatakan pada Victor kalau dia baru aja meminum sebuah racun yang telah Jack sediakan sebelumnya. Slowly.
Demi keselamatan Beck dan Nicole, Jack rela memberikan semua uang yang dia simpan dan obat penawar racun bagi Victor. Saat Jack membuka berangkasnya dan meracik sebuah obat penawar bagi Victor, tiba-tiba si tangkurak Victor menggablok Jack dari belakang dan menyuntikkan serum tersebut ke dalam dirinya sendiri. I don't give a shit if you die. Thanks for the money. Ternyata serum itu bukanlah penawar racun, melainkan obat pereda rasa sakit yang diberikan Bill beberapa waktu lalu. Dengan dosis yang melebihi batas normal, akhirnya Jack berhasil membuat Victor tewas. When you forgive imperfections. Beberapa waktu kemudian, sangat disayangkan karena penyakitnya yang ganas, Jack dinyatakan meninggal. Pada kesempatan itulah Sam membacakan surat wasiat dari Jack yang memberikan masing-masing dari kelompoknya uang senilai $50 juta atau sekitar 819 miliar rupiah. Wow, Jack juga memberikan sebagian harta kekayaannya pada badan amal dan sisanya diberikan pada Beck. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau merapat ke rumah mendiang Jack, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling punya, tapi sahabat sejati itu adalah mereka yang saling memberi dan membantu jika sahabatnya membutuhkan. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive.